Rencana pembangunan proyek kereta dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta oleh PT Kereta Api Indonesia masih menemui hambatan. PT KAI yang berencana melakukan penertiban terhadap 11 bangunan di kawasan Manggarai mendapat tentangan dari warga. Nilai ganti pembongkaran yang hanya dihargai Rp250.000 per meter persegi untuk bangunan permanen dan Rp200.000 per meter persegi untuk bangunan semi permanen dianggap warga sangat tidak manusiawi. Warga mengaku akan tetap bertahan sampai PT KAI memberikan nilai ganti rugi yang sepadan kepada mereka. Kami ini punya KTP, kami punya PBB, kami adalah warga yang baik. Kami siap untuk membantu proyek daripada pemerintah. Tapi kalau kami tidak dimanusiakan, kami juga tidak mau kan gitu. Kalau mereka ini betul-betul sama-sama mengadakan pertemuan atau musyawarah atau rapat untuk mengadakan sosialisasi, kami siap gitu. Asal mereka mau datang ke tempat kita gitu. PT KAI menyatakan langkah merealisasikan proyek DDT ini memiliki sejumlah dasar hukum. Di antaranya Perpres 83 tahun 2011, di mana PT KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana kereta api Bandara Soekarno-Hatta. PT KAI juga berpedoman pada Surat Hak Pakai nomor 47 tahun 1988 untuk melakukan penertiban. PT KAI sudah mengeluarkan SP3 pada 25 April 2017, berisi imbauan kepada warga untuk mengosongkan rumah paling lambat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Namun hingga Selasa malam, warga pemilik bangunan di Kelurahan Manggarai masih bertahan di tempat mereka. Warga juga sudah mendirikan tenda untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak mereka inginkan. Rencananya, proyek kereta bandara ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada Juli 2017 dan dapat melayani 35.000 penumpang dengan total panjang trek kereta sejauh 36,3 km. Proyek ini diperkirakan memakan anggaran Rp2,7 triliun. Irwin Hiroshi Masayuki, CNN Indonesia. Dan kini sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di RT 1 dan RT 2 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Selamat pagi Dika, bagaimanakah suasana di sana saat ini dan apakah penggusuran akan tetap dilakukan pada hari ini? Suasana di RT 01 dan RT 02 di Saharjo 1 Jakarta Selatan ini yang berada tepat di samping Stasiun Manggarai ini semakin memanas dan saat ini warga sudah mulai memblokade Jalan Saharjo 1 dari depan Jalan Saharjo Raya, dan blokade ini juga dilakukan sejak pagi hari tadi. Itu artinya mereka sudah mengantisipasi jika memang benar akan dilakukannya eksekusi hari ini. Dan Joy, saya baru saja mendapatkan konfirmasi dari Suprapto, Senior Manajer Humas Daop 1, yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap 11 bangunan akan berlangsung pada hari ini. Dan saat ini puluhan warga, bahkan ratusan warga, bukan hanya dari RW 12 saja tetapi juga dari RW lain di Kelurahan Manggarai ini sudah bersiaga sejak pagi hari menutup akses masuk. Bukan hanya jalan saja yang ditutup tetapi akses masuk ke dalam proyek pun juga ditutup. Artinya ini akses proyek di samping Stasiun Manggarai juga sudah tidak bisa dilakukan karena aksesnya sudah ditutup. Dan saya akan juga mengajak Anda untuk melihat apa yang dilakukan warga lainnya. Di belakang saya tampak ada kumpulan kaum ibu yang juga tengah melakukan doa bersama sejak pagi hari tadi. Mereka mendapatkan imbauan melalui pengeras suara dari masjid agar mereka bersiaga untuk melakukan penghadangan jika eksekusi dilakukan. Dan tadi saya sudah mendapatkan keterangan dari warga bahwa mereka sudah final akan melakukan perlawanan secara fisik jika eksekusi tetap dilakukan. Dan saya melihat juga di sini warga sudah mulai berkumpul. Mereka menolak dilakukannya eksekusi karena dinilai penggantian ganti rugi terhadap bangunan yang akan ditertibkan terkait dengan pembangunan kereta bandara ini tidak berdasar atau tidak ada nilainya, hanya sekitar Rp200.000 sampai Rp250.000 saja per bangunan. Dan selain itu sosialisasi pun dianggap sangat minim dilakukan oleh PT Kereta Api. Dan Joy, saya belum melihat adanya pengamanan yang sangat masif dari pihak kepolisian di sini, dan pihak pengamanan ini masih tampak ada di dalam stasiun saja. Pihak pengamanan dalam stasiun saja. Dan tadi saya mendapatkan konfirmasi juga dari Kepala Stasiun Manggarai bahwa meskipun ada aksi ini, headway perjalanan kereta api dari satu kereta ke kereta lainnya ataupun juga jalur dan juga jarak masih
tetap aman, artinya belum ada gangguan atau belum ada pengaruh dari aksi massa di Manggarai ini. Dan tadi juga saya mendapatkan konfirmasi dari Kasatpol PP Jakarta, Jupan Reuter, bahwasanya Satpol PP dan juga kepolisian sifatnya secara teknis hanya untuk membackup saja, karena eksekusi akan dilakukan oleh petugas dari PT Kereta Api, Joy. Ya, Mahardika, jika warga masih akan terus menolak untuk dipindahkan hari ini, apakah langkah selanjutnya akan diambil oleh PT Kereta Api Indonesia? Ya, Joy, tadi saya belum mendapatkan konfirmasi langsung dari PT Kereta Api Indonesia apa langkah yang akan dilakukan selain akan tetap melakukan eksekusi hari ini. Dan saya akan bertanya kepada salah satu warga yang ada di kawasan Manggarai ini, apa langkah yang akan mereka lakukan untuk menghadang eksekusi yang akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Pak, boleh saya minta keterangan sedikit, Pak? Apa yang akan dilakukan oleh warga jika eksekusi ini dilakukan, Pak? Ya, kalau warga sih mungkin tetap bertahan karena harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh warga mungkin gitu. Oke, sampai kapan akan bertahan? Ya, sampai urusan semuanya ini selesai lah dengan adil dan bijak. Oke, apakah akan ada agenda dialog lagi dengan PT Kereta Api, Pak? Waduh, kalau kayak begitu saya kurang tahu ya, mungkin itu nanti urusan kedepannya aja bagaimana nanti gitu. Tapi ini akan dilakukan penghadangan. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan kekuatan ini kita percaya sama diri kita sendiri, mudah-mudahan Allah mendengarnya apa keluhan yang ada di sini masyarakat dan sekitarnya. Oke, terima kasih, Pak. Joy, kembali ke Anda. Ya, Mahardika, mungkin ada perwakilan dari warga yang sudah memberikan komunikasi lebih lanjut dengan PT Kereta Api Indonesia, atau saya juga mendengar bahwa pihak warga sebenarnya sudah mencoba untuk menghubungi DPRD DKI Jakarta. Bagaimana? Ya, sebenarnya warga sudah melakukan audiensi dengan sejumlah pihak, termasuk dengan Ombudsman, DPRD DKI Jakarta, dan juga dengan Komnas HAM. Tetapi informasi yang saya terima dari salah satu warga menyebutkan bahwa panggilan yang dilakukan oleh Ombudsman kepada pihak PT Kereta Api Indonesia tidak membuahkan hasil atau menemui titik buntu begitu. Artinya dialog dan juga audiensi dilakukan oleh pihak ketiga ini tidak mendapatkan kepastian bahwa apa yang diinginkan oleh warga mendapatkan ganti rugi yang setimpal ataupun juga dilakukannya penundaan eksekusi tidak dihiraukan oleh PT Kereta Api Indonesia, karena memang PT Kereta Api Indonesia secara hukum memiliki sertifikat hak pakai yang berlaku pada tahun 1988 dalam peraturan nomor 47 tahun 1988. Tetapi warga di sini menilai bahwa mereka sudah tinggal sejak tahun 1950 dan memiliki hak untuk tinggal di samping rel kereta api yang nantinya akan difungsikan sebagai kereta dengan rute baru Manggarai Bandara Soekarno-Hatta. Joy, kembali ke Anda. Ya, Mahardika Utama, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Manggarai, Jakarta Selatan. Semoga penertiban lahan bisa berjalan dengan damai.